mulai masuk ke filsafat. Ya, dimulai dari ilmu. Tadi kan epistemologinya sudah dari al-mungkin minad dolal. Bagi Ghazali, nah ini pelan-pelan dilihat, alam semesta ini realitasnya adalah 4 dimensi. Bukan 3 dimensi, tapi 4. Dimensi pertama adalah dunia fisik, alamul mulki wasyahadah. Dimensi fisik yang kelihatan, bisa diakses oleh panca indramu. Itu dimensi pertama. Alatnya sederhana. Alat paling primer adalah panca indera. Akal itu membantu mengkonstruksi hasil persepsi dari panca indera. Ini untuk alamul mulki wasyahadah. Di atas itu ada realitas dimensi kedua, yaitu yang disebut alam jabarut, alam mental, alam emosi. Nanti kalau di sufi-sufi kadang-kadang yaitu alam bangsane jin, bangsane itu ada di alam jabarut. Ya bahasa sininya dunia mental. Kalau sekali-sekali baca Abduh misalnya, ya jin itu sebenarnya daya, malaikat itu daya, jin itu virus, bakteri, itu sebenarnya masuk kelompoknya jin. Kalau coba dibaca Abduh itu, karena dia kan banyak terpengaruh rasionalitas sains yang baru, maka dia ingin menafsirkan Al-Quran yang di Al-Manar itu yang sesuai dengan sains. Maka dia menafsirkan ya jin itu sebenarnya virus dan bakteri-bakteri. Jadi kalau kamu sedang flu, berarti ada bakteri masuk dalam tubuhmu, itu sama dengan kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau pakai bahasanya Abdul. Jadi kalau sedang, kok kamu flu pilek, ya ini baru kesurupan nih, nah, harus diruqyah itu biar jinnya keluar. Ruqyahnya pakai paramek dan pakai neosot. Oke, alam itu alam jabarut yang panca indera nggak bisa ngakses. Dunia mental, karena kan panca indera itu terbatas. Peraba itu hanya untuk permukaan selevel apa. Kemudian mata itu sekian head, di atasnya dikit nggak bisa kelihatan. Kalau kamu nggak latihan nggak akan bisa. Misalnya aura itu sebenarnya level gelombangnya di atasnya level gelombang yang dijangkau matamu sedikit. Kalau kamu agak serius latihan mungkin cepat untuk lihat aura. Cuma kamu nggak terlatih maka nggak bisa. Ya kayak suara itu loh, suara itu kan di atas gelombang dikit kamu nggak bisa dengar. Nah itu alam jabarut. Ada dunia dimensi ketiga, yaitu alamul amri wal malakut, dunia para malaikat, dunia metafisikal, eskatologis, barzah, surga, neraka. Itu alamul amri wal malakut. Jadi tidak bisa digambarkan. Sama jabarut sebenarnya juga nggak bisa digambarkan. Yang karena gambar kita terbatas oleh alamul mulki wasyahadah. Seandainya disuruh gambar pun pasti terikat dengan dunia fisik. Kayak minggu lalu, gambaran kita tasawurnya pasti tasawur yang fisik. Malaikat pun di kepalamu juga malaikat kan versi fisik. Malaikat itu pakai jubah, jubahnya putih, jenggotnya panjang, terus tiap hari berkeliling sekitar kita. Itu kan fisik. Padahal mungkin tidak kayak gitu, ilustrasimu aja. Iblis juga begitu. Iblis itu dia pakai apa? Iya, pakai tanduk, terus punya taring, punya kan itu gambarmu aja. Apa kayak gitu kita tidak ngerti, karena dia dunia dibalik fisik. Ada sosoknya iya, tapi tidak terjangkau oleh matamu. Maka akal kita dengan khoyalnya, dengan tasawurnya menggambarkan sesuai persepsi. Sebenarnya barang fisik pun yang belum pernah kamu akses, itu juga kamu gambarkan sesuai pengalamanmu. Misalnya kamu tak bilang
di Gamping sana itu, di belakangnya toko apa ada orang jualan sate enak laris banget di sana. Yo kamu nggak ngerti, nggak pernah ke sana. Cuma kan muncul gambarmu orang jualan sate itu kira-kira ya mungkin yang sate. Nah kan muncul gambar orang jualan satenya kamu punya, kamu bisa gambar. Tapi aslinya kamu nggak ngerti maka kamu ngarang. Jadi kalau ada yang bilang alam goib itu enggak, alam goib itu yang kamu nggak ngerti itu goib. Ayo kita jalan-jalan ke alam goib, itu berarti jalan-jalan ke tempat yang kamu belum pernah ke sana. Iya, karena begitu kamu pernah lihat, ya dia nggak goib lagi. Meskipun itu jin, kok kamu bisa lihat, itu berarti dia nggak goib. Namanya goib itu ya nggak ada, kamu nggak bisa akses. Kok bisa lihat, sudah nggak goib lagi berarti, kan gitu. Jadi kamu misalnya belum pernah ke Jakarta, Jakarta itu goib bagimu. Informasinya belum pas, kamu hanya tahu katanya. Mekah itu mungkin bagi kamu hari ini Mekah itu barang gaib. Kamu nggak pernah lihat aslinya, hanya dikasih tahu. Dan puncaknya alam realitas 4 dimensi adalah alam lahud, al-hadroh, ar-rububiyah, ketuhanan. Kalau Asy'ariyan kan ars, alam yang ya apalagi yang ars kita tidak akan bisa menjangkau. Hanya nafas yang mutmainnah yang nanti nyampe sana. Nafas kita masih belum level. Yang jabarut aja ya belum nyampe. Apalagi yang malakut, apalagi yang lahud. Jadi ada 4 dimensi alam. Dan jangan dibayangkan ini naik ke atas loh ya, alam-alam ini. Ini cuma dimensi. Dimensi itu kan kayak ini ya kan, ada dimensi apanya, ada barangnya ya cuma ini, cuma banyak dimensinya. Ada kacanya, ada airnya, ada tutupnya. Itu kan namanya dimensi-dimensi. Gitu loh. Mungkin di balik ini deket aja itu, disitulah Jabarut, terus sebelahnya Jabarut sana itu alam malakut sebelahnya. Nah itu modelnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan terus, oh ini berarti naik ke atas, agak atas sedikit yang sekitar bulan sana alam, enggak. Jangan, bayangannya tidak ke sana. Makanya kalau Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7 itu kan bayanganmu terus naik ke atas, sampai mana naik ke atas itu? Ketemu Tuhan nggak perlu naik ke atas terbang, karena dia hanya ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita sekarang. Itu pakai analisisnya Ghazali. Nah, setelah tahu alam, sekarang masuk ke analitiknya, judgement pengetahuannya. Kalau tadi alam berarti objeknya, nah sekarang masuk ke alatnya sebelum berfilsafat. Analitiknya Ghazali punya 5 judgement. Yang pertama ilm, yang kedua i'tiqad, yang ketiga dzan, yang keempat syak, yang kelima waham, dan yang paling rendah jahal. Kalau agama kan punya halal, haram, mubah, makruh. Nah, kalau pengetahuan itu ada 6. Yang pertama ilm. Ilm itu berarti sudah tahu, pasti. Saya tahu pasti bahwa pengajian malam Kamis hari ini jalan. Memang sudah jalan, jadi ini sudah jadi ilm. Tadi sebelum pengajian ini berjalan, itu kamu mungkin masih i'tiqad. Saya yakin nanti malam ada ngaji filsafat, sudah diumumkan oleh takmirnya, sudah diumumkan di Facebook. Tadi ketemu Pak Faiz di kampus juga bilangnya mau masuk. Nah itu i'tiqad. Kamu yakin dengan kuat, dengan pasti, itu i'tiqad. Di bawahnya i'tiqad ada namanya dzan. Kalau dzan itu kamu yakin, antara yakin dan ragu, cuma yakinnya lebih besar. Itu dzan. Saya yakin sih nanti masuk, cuma siapa ngerti hujan ya. Ini kan musim hujan, nanti kalau hujan terus mungkin ya libur. Nah itu dzan. Yakinnya lebih besar daripada tidak yakinnya. Di bawah dzan ada syak. Kalau syak itu 50-50, antara kemungkinan ya dan kemungkinan tidaknya itu sama. Jadi imbang, itu syak.
Di bawah syak ada waham. Kalau waham itu lawannya dzon. Kalau dzon tadi kemungkinan iyanya lebih besar, kalau waham kemungkinan tidaknya lebih besar. Dan level paling rendah itu jahil. Kalau jahil itu tidak ngerti apa-apa, nggak ada isinya, itu jahil. Ini judgement pengetahuan. Tentang apapun, pengetahuan yang ada di kepalamu coba dicek. Apakah levelnya ilm, kamu yakin kebenarannya, pasti nggak bisa ditawar. Atau itu iktikad saja, kamu tidak punya bukti tapi kamu yakin benar. Atau levelnya zon, kamu masih ragu-ragu tapi lebih cenderung kebenarannya. Atau syak 50-50. Atau waham, lebih cenderung tidak benarnya. Atau jahil, saya tidak ngerti apa-apa. Itu harus jelas. Ini enak kalau kamu sedang diskusi. Orang ini kok ngomong tentang Jokowi ya, kira-kira pengetahuannya tentang Jokowi itu level ilm, apa level i'tikad, apa level dzan, apa level syak, waham atau jahil. Nah itu kamu bisa pakai analisis ini. Oh dia ngawur, itu mesti ada isinya tapi lebih banyak salahnya mesti. Wong dia bukan dari partainya Jokowi, berarti levelnya masih waham. Oh tapi kemarin dia bikin survei nih. Oh iyalah naik dikit syak. Nah itu enak, ada judgementnya. Biar kamu gak gampang percaya aja. Oh itu ya pantas dong, TV-nya Abu Rizal Bakri, ya mesti ngomong Abu Rizal Bakri. Berarti informasi tentang Abu Rizal Bakri dari TV itu, oh itu mungkin levelnya syak atau dzan atau hal kayak gitu, bukan ilm. Nah itu, ini namanya metode analitik. Kalau di barat nggak ada. Barat itu hitam putih, apalagi modern. Makanya orang Islam hari ini jangan deso cara mikirnya, harus agak sudah gradasi. Para ulama zaman dulu nggak pernah klaim ngerti dan tidak ngerti, nggak. Ada ngerti, ada setengah ngerti, ada tengah-tengah, ada setengah nggak ngerti, ada nggak ngerti. Jadi ada gradasi. Kalau tak tanya, Islammu hari ini itu Islam yang sudah ilm, apa i'tikad, apa dzan, apa syak, apa waham, apa jahil? Oh itu silahkan kamu analisis sendiri. Saya nggak mau mendiskusikan itu karena ilmuku tentang itu masih syak. Saya ragu-ragu benar apa salah. Bahkan waham, menurutku kok lebih cenderung salah ya. Makanya saya nggak mau ngomong. Oh itu enak. Hukum kan juga gitu. Kalau Islam kan ada haram, halal, sunnah, mubah, makruh kan. Cuma hari ini umat Islam semakin tidak pinter. Kalau ada apa-apa yang kamu tanyakan, itu halal apa haram? Selalu gitu. Dulu di antara halal dan haram itu masih banyak kategori. Kamu mesti haram, halal apa haram? Mikirnya rokok itu halal apa haram? Kan selalu begitu. Pacaran itu halal apa haram? Kan selalu begitu pertanyaannya. Mbok yang lengkap, halal, haram, apa mubah, apa makruh, apa sunnah, kan gitu. Ya kan. Bagi saya rokok itu wajib pak. Oh ya tidak apa-apa. Bagimu kan, bagi yang lain haram, bagi yang sana mubah, bagi yang sini makruh, kan gitu. Sesuai konteksnya sendiri-sendiri, itu hukum. Oke. Nikah aja kan kadang bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Nikah yang tujuannya pokoknya saya anti wanita pak, saya pingin nikah kemudian tak ajar, tak pukuli, tak anu, nah, itu haram kamu nikah. Tujuanmu nikah pingin balas dendam karena kemarin diputus terus sama pacarmu, terus saya mau nikah pak, lu malah diputus, enggak saya mau balas dendam. Nah, haram berarti kan. Mungkin kadang-kadang sunnah, saya sudah punya kerjaan sih pak, meskipun nggak besar gajinya tapi lumayan bisa hidup. Punya pacar juga, tiap hari kita boncengan berdua pak, kadang kemalaman juga kadang. Nah itu mungkin lebih baik kamu nikah deh. Sudah sunnah muakkad kalau kayak gitu. Ya daripada gawat, atau malah wajib. Ini pak gawat pak, kalau enggak ini kejadian ini pak. Kawin dong. Wajib itu malahan, ya kan. Oke. Atau mungkin makruh. Nah ini
Ya saya sudah pacaran sih Pak, cuma kalau saya nikah ini kuliah bubar mesti Pak. Ini tak kasih makan apa ini Pak? Nah itu mungkin ya jangan dulu lah, makro itu berarti levelnya. Pengetahuan juga gitu loh. Ini sudah ilm Pak, saya yakin benar dan saya punya dalil. Oh ini belum Pak, saya masih yakin benar aja, cuma dalilnya saya belum ngerti. Itu i'tiqad. Saya yakin benar Pak, 80% lah Pak, yakin. Itu zon. Saya ragu-ragu ya Pak, mungkin benar mungkin salah ya. Itu syak. Menurut saya kok kemungkinan besar salah ya Pak. Itu waham. Kalau saya nggak ngerti apa-apa Pak, saya nyerah Pak, itu jahil namanya. Loh, gitu loh. Jadi ada apa-apa itu di level. Jangan ngamuan, jangan kalau nggak Jokowi ya Prabowo. Yang lain emangnya nggak ada ya. Harus agak cerdas sedikit. Oke, itu metode analitik. Oke. Ilmu kalau Ghazali luar biasa. Kapan-kapan kalau ada yang kuliah S3, bikinlah disertasi tentang ilmu menurut Ghazali. Betapa luasnya kategorisasi, ciri, macam-macam. Kalau Ghazali panjang kalau dia ngomong ilmu. Ada ilmu syariah, ada ilmu wairu syariah. Wairu syariah ilmu umum, syariah ilmu agama. Syariah itu ada usul, ada furu', ada muqaddamat, ada mutammimat. Usulnya ada ilmu Quran, sunnah, ijma' dan asarus sahabah. Itu ilmu dasar. Setiap muslim harus ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah, ngerti ijma', ngerti asar. Ada furu'. Furu' ini pendukungnya. Yo misalnya seperti fikih, kalam dan lain sebagainya, itu furu'. Ada ilmu yang muqaddamat, ilmu pengantar, mengantarkan ke ilmu-ilmu yang di atasnya, misalnya bahasa, nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya. Ada ilmu mutammimat, ilmu penyempurna, misalnya ilmu qiraah, ilmu musik, ilmu dan sebagainya. Itu mutammimat syariah. Yang ghairu syariah yo semua ilmu yang di luar ilmu agama. Ada ilmu doruri, ada ilmu iktisabi, ada ilmu laduni. Laduni nggak perlu tak jelaskan, tadi sudah tak singgung sedikit. Kalau ilmu doruri itu ilmu yang jelas dengan sendirinya, nggak usah dikejar. Kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas, kalau pagi itu sejuk, itu kan doruri itu. Kamu nggak perlu kuliah sampai level berapa untuk ngerti itu. Anak TK aja ngerti. Ilmu doruri. Kenapa ya ini kok perutku kerucuk-kerucuk ini ya? Ini mungkin wah ini harus diteliti pakai filsafat. Nggak usah, itu doruri. Kamu lapar. Sederhana. Nggak perlu jelimet-jelimet. Nggak harus semua levelnya filsafat. Nggak harus filsafat air teh, filsafat laptop, filsafat, tidak usah. Banyak yang doruri itu sudah otomatis. Kenapa ya Pak suaraku agak serak ini, tenggorokanku agak ini mungkin ada aksioma ada. Tidak usah, itu kamu namanya haus, minum aja selesai. Doruri otomatis, nggak usah mikir, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah tentang itu. Ada yang iktisabi. Kalau iktisabi harus belajar, harus dikejar, harus dicari dalilnya, dicari dasarnya. Dan laduni, kalau laduni nggak usah dikejar, siapkan aja dirimu agar layak menerima pancaran dari atas. Itu laduni. Jadi ada yang tidak perlu kamu kejar karena dia otomatis dapat. Ada yang harus kamu kejar, ada yang kamu siap-siap aja, siapa tahu dikasih. Itu jenisnya ilmu. Jangan salah, tidak harus jadi nabi kamu untuk dapat pancaran laduniah itu. Kan kamu sering kalau mikir sendiri buntu, tiba-tiba oh iya mungkin itu sebenarnya pancaran peltian-peltian dari atas. Kan kamu sering judek, tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba ketemu. Nah itu laduni namanya, ilhamiah. Kalau orang Jawa menyebutnya wangsit, wahyu, ilham, dan seterusnya.
Ada ilmu yang mahmudah, ada ilmu yang mubah, ada ilmu yang mazmumah. Hampir semua ilmu mahmudah. Banyak ilmu yang levelnya di bawah mahmudah, yaitu dia cuma mubah. Kamu ngerti teori tentang catur, ya tidak apa-apa. Kalau di Ghazali contohnya itu boleh kok. Tapi dia tidak terpuji, levelnya tidak tinggi. Karena kadang-kadang dengan catur orang lupa segalanya. Nah, kamu ngerti cara mengoperasikan TV itu ya boleh. Kamu ngerti teknik apa boleh. Tapi ada yang mahmudah, ilmu-ilmu agama. Kamu ngerti astronomi, ilmu itu mahmudah. Ada juga yang mazmumah, tercela. Teknik ngutil misalnya, nah itu ilmu juga. Cuma ya buat jangan, ngapain sih kamu belajar itu, buat apa. Cara maling, enggak usah. Lu kan kalau nggak ngerti caranya maling, kan kita nggak bisa Pak ngatasi maling. Ya kalau gitu ilmunya jangan disebut cara maling, tapi cara ngatasi maling, kan gitu. Kan kamu sering gitu kan, lu kita harus ngerti ilmu. Ya nggak harus lah. Kalau cara ngatasi maling mahmudah, ilmu maling itu tercela. Ilmu santet misalnya, kan jelas tercela. Loh Pak, kan kalau sekedar ilmu aja enggak, itu tercela jelas. Karena nggak ada gunanya. Gunanya pasti untuk jelek. Kan untuk ngatasi Pak, harus tahu yang diatasi ya. Kalau untuk ini, ya, kamu belajar aja cara ngatasinya, nggak perlu belajar ilmunya. Nah, itu ilmu yang mazmumah. Kemudian juga ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang nggak boleh diwakilkan. Setiap orang harus menguasai itu. Ada yang fardu kifayah, cukup orang lain tidak apa-apa. Kalau di Ghazali fardu ain itu contohnya ilmu-ilmu agama dasar dan praktis, itu fardu ain. Setiap orang harus ngerti caranya sholat, nggak boleh diwakilkan, itu fardu ain. Alah cukup kamu yang ngerti sholat yang benar, aku manut aja, nggak boleh. Karena dia tidak fardu kifayah. Yang fardu kifayah ya kamu belajar teknik elektro, teknik industri, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada memang sekelompok umat Islam yang menguasai itu. Tapi nggak harus semuanya, beberapa sudah cukup. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nggak ada semua, dosa. Harus ada. Matematika misalnya, harus ada yang bisa, karena banyak fikih yang butuh matematika. Ngitung waris, ngitung zakat, itu kan butuh matematika. Cuma nggak harus semua ahli matematika, cukup beberapa yang ahli. Nah nanti yang lain tinggal dibantu. Tapi kalau nggak bisa semua malah dosa. Itu kan namanya fardu kifayah. Jadi ya kayak yang filsafat ini loh ya, harus ada yang seneng filsafat, tapi tidak harus semua harus ngerti filsafat. Kalau semua ngerti filsafat malah susah. Isinya ya mesti kan kamu ngerti. Wah filosof kabeh mesti ra gelem kerja, gawenane diskusi terus. Orang elit itu jangan semua, elit itu harus sedikit, sisanya awam aja, tidak apa-apa. Itu di Ghazali sebenarnya masih banyak. Ghazali punya, itu bisa tebel kalau kita mau nulis tentang ilmu menurut Ghazali. Secara umum kalau di Ghazali dua ini ilmu itu, yang tadi iktisabi sama laduni, ilmu yang harus dikejar dan ilmu yang hanya bisa diterima. Khuduri sama husuli. Kamu kuliah itu ilmunya ilmu husuli. Torekotan itu biasanya ilmu khuduri. Jadi torekot itu kan tidak cari ilmu, tapi dia bisa berbuah ilmu kalau dianugerahi oleh Allah dengan laduniyah, dengan mukasyafah. Caranya bersihkan diri. Kalau dirimu bersih dan oleh Allah dianggap layak untuk dianugerahi, akan dikasih anugerah. Caranya seperti itu kalau untuk yang laduniyah. Oke, kita masuk lagi ke isu yang lain. Nur. Mungkin ada yang tertarik dengan teori cahaya. Ghazali sendiri menulis satu risalah kecil yang judulnya Miskatul Anwar, miskat cahaya-cahaya. Nanti kalau mungkin setelah kita ngomong ini masuk ke Isroqi,
Di situ nanti kita akan ketemu Suhrawardi dengan teori cahaya yang lebih detail. Nanti kalau waktunya agak panjang, mungkin kita masuk juga ke Al-Hallaj dan Ibnu Arabi untuk bisa melihat seperti apa teori nur. Jadi nur itu juga ada levelnya. Ada level nur menurut orang awam, nur menurut khawas, orang khusus, dan nur menurut khawasul khawas. Jadi cahaya itu, ya kalau bagi orang awam, cahaya itu sifatnya fisik, seperti yang kelihatan. Medianya indera. Kalau ada orang ngomong cahaya, kan orang cahaya itu ya kalau ada senter di senter ya itulah cahaya. Wah, ini orang alim, ini wajahnya bercahaya. Itu sebenarnya logikanya awam. Kamu hanya percaya cahaya kalau ada buktinya, kamu bisa lihat barangnya. Di atas itu ada level cahaya yang lebih tinggi, yaitu cahaya pemahaman, kecerdasan, kepandaian. Itu sebenarnya cahaya juga. Medianya akal. Maka orang pinter itu kan auranya beda dengan orang yang tidak pinter, karena ada cahayanya. Ya. Jadi kalau kamu sudah bisa menangkap cahaya dari ilmu, levelmu sudah naik, kamu khawas. Tapi kalau kamu masih belum bisa, yang hanya bisa kamu tangkap ya cahaya listrik, cahaya senter, cahaya, wah kamu wajahmu berseri-seri bercahaya, itu berarti masih awam. Dan ada level cahaya bagi khawasul khawas. Khawasul khawas itu cahaya kasyaf. Jadi cahaya bersihnya jiwa. Kalau kamu sudah mengalami ini, nanti berarti kamu sudah khawasul khawas. Yang ada untuk jiwa bersih berarti semua keluar, satu-satunya penghuninya dalam dirimu hanya Allah. Dan itu yang disebut puncaknya cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ard dan seterusnya. Masalu nurhi kamiskat al-miskatu fil misbah al-misbahu kasujaja dan seterusnya. Jadi Allah itu puncaknya cahaya. Orang khawasul khawas bisa ketemu puncaknya cahaya ini. Dan kalau kamu bisa menangkap itu, berarti kamu levelnya khawasul khawas. Ya kalau sudah mahasiswa mungkin kamu tidak awam lagi, paling tidak kamu khawas. Kamu sudah bisa menangkap cahaya kebenaran yang sumbernya akal. Itu teori cahaya. Jelasnya bisa kamu lihat di Miskatul Anwar. Nanti ada level-levelnya cahaya, mulai Nurul Anwar, Nurul Akrob dan seterusnya. Teori tentang jiwa. Saya agak cepat ya, Ghazali agak banyak. Oke, jiwa kita ada 4 dimensi. Kalau tadi kan 4 dimensinya alam, manusia juga 4 dimensi. Yang pertama dimensi fisik, jasmani. Yang kedua dimensi nabati, pertumbuhan. Yang ketiga dimensi hewani. Dan yang keempat dimensi insani. Dalam diri kita ada fisiknya, ada barangnya, daging, tulang, rambut, apalagi darah, itu kan fisik. Barang raga, barang jisim, jasmani. Di balik itu ada dimensi tumbuhan. Kamu makan terus berkembang jadi semakin besar. Itu dimensi tumbuhannya. Kalau barang kayak gelas ini, begitu jadi segini, ya segini terus, dia nggak berkembang. Dia nggak punya daya nabati. Manusia punya daya nabati, kayak tumbuhan. Awalnya kecil, dia jadi besar. Ada yang rontok juga. Ada yang belum tua sudah rontok rambutnya, rontok giginya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau daya hewani daya gerak dan persepsi. Tumbuhan itu pasif, diam, tumbuh, semakin besar semakin tinggi. Kalau hewan dia punya daya gerak, punya persepsi, menangkap, mengekspresikan lewat gerak. Lihat mangsa dikejar, lihat pingin naik, pingin turun, pingin jalan-jalan, itu hewan, daya gerak. Kalau tumbuhan enggak. Kalau tumbuhan itu diam dan yang penting tambah besar. Jadi
Kalau kamu misalnya males-malesan, males pak, mau ngapa-ngapain males, pokoknya diem aja, yang penting makan dan gemuk. Nah, itu daya tumbuhan. Berarti dalam dirimu lebih dominan tumbuhannya. Tiap hari cuma di depan laptop, di depan TV, diem melongo nonton aja, waktunya makan, terus akhirnya wah kamu tambah gemuk ya. Daya tumbuhan itu. Jadi kamu hidupnya kayak tumbuh-tumbuhan, gak ngapa-ngapain, ngeleset terus. Nah, di atasnya itu ada daya hewani. Nah, kamu suka touring, traveling, jalan-jalan. Nah, itu sebenarnya yang mendorong itu daya dimensi, namanya dimensi hayawaniyun. Punya hasrat, punya ambisi, punya cita-cita, punya marah, punya tersinggung, punya itu hayawaniyun. Di atas hayawaniyun itu daya insani. Cirinya insani yang paling gampang adalah rasionalitas, akal. Jadi itu saja yang paling membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain yang di bawahnya. Jadi begitu kamu kehilangan akal, males mikir, tapi nyak-nyakan kesana kemari sakarepe dhewe, itu hewan yang hidup. Tapi kalau kamu males, nongkrong kayak hewan gitaran, nongkrong, nonton TV, Facebookan, laptopan, nah itu hewan, tumbuhan yang hidup dalam dirimu. Yang penting mangan dan tambah lemu, ngono tok. Jadi ada 4 dimensi dirimu, silahkan kamu perhatikan sendiri perkembangannya. Dan itu nanti menentukan kebahagiaan. Di belakang ada teori kebahagiaannya Ghazali. Akal teoritis mirip dengan Ibnu Sina kemarin, agak tak loncati ya, karena di Ibnu Sina dibahas banyak dan teorinya agak sama. Ada akal mustafad, ada akal bil fi'il, ada akal bakat, akal bil malakah, ada akal potensial. Ringkesnya begini, akal potensial itu kamu punya potensi untuk mikir. Ketika mulai dipakai mikir dengan aksioma-aksioma dasar, maka dia disebut al-aqlu bil malakah. Ketika sudah dipakai mikir disambungkan dengan realitas, maka dia disebut akal bil fi'li, akal aktual. Kalau yang bakat tadi masih akal-akalan, masih dari akal ke akal, masih ngiro-ngiro, nggak ada kenyataannya. Tapi kalau kamu sudah nyambung sama kenyataan, itu namanya sudah akal aktual. Dan yang paling tinggi adalah akal mustafad. Kalau akal aktual itu cari kebenarannya ke bawah, ke realitas. Kalau akal mustafad itu naik ke atas, ketemu dengan akal fa'al, ketemu dengan akal 10, akal aktif. Nah itu akalnya malaikat kalau bahasanya Ghazali, naik ke atas, kerjaannya para arif. Tapi kalau akal aktual itu ke bawah, mikir kenyataan sehari-hari. Kalau akal properti itu akal yang dipakai untuk berhayal, ngelamun, merenung. Nah, itu kan tafakur, itu kan dari akal ke akal. Itu namanya akal habitual, akal bil malakah. Kalau yang paling awal, akal potensial itu hanya kamu punya potensi mikir tapi belum dipakai. Itu namanya akal potensial, hayulani. Kamu punya potensi, terus dipikir tanpa dihubungkan dengan kenyataan, terus dihubungkan dengan kenyataan, terus nyari kebenaran ke atas. Itu akal teoritis namanya. Daya teoritisnya akal. Ada lagi daya praktisnya akal. Kalau daya praktis ini akal yang ngatur fisik. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan kamu lakukan. Nanti hubungannya sama akhlak. Itu namanya akal praktis. Kalau tadi akal teoritis kan berpikir abstrak, mencari kebenaran, mencari hakikat. Kalau akal praktis mikir apa sih yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan. Itu akal praktis. Roh, ya jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ tak contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau nggak ada prosesornya, nggak ada gunanya.
Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa bukan, sebenarnya cantelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada teh. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari roh. Kalau nggak ada rohnya, orang mati apa orang pingsan misalnya, rohnya nggak aktif, meskipun dia kamu buka, kamu ketawa-ketawa di depannya, kamu hai, nggak ngerti dia, nggak paham dia. Kenapa? Nggak ada roh. Itulah. Meskipun ada cewek cakep di depannya lewat, dia nggak akan kaget. Meskipun itu ada cewek. Tapi kalau rohnya hilang, nggak ada gunanya. Kayak komputer tanpa prosesor. Itu roh kalau di Ghazali dalam diri manusia. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi selain akal ada roh. Roh itu daya jiwanya. Selain roh ada qalb. Jadi qalb ini kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin kamu menyebutnya nurani. Ada qalb fisik, ada qalb non fisik. Qalb fisik itu yang kamu sebut jantung. Qalb non fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisisnya Ghazali. Jadi, dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah, bukan akal. Kalau akal itu raja. Raja itu yang ngatur. Cuma penentunya qalb. Kadang-kadang akal itu hanya mencari benarnya sendiri, tapi kalau qalb tidak bisa ditipu. Nurani. Manusia bukan manusia, ditentukan oleh nurani. Dia menentukan perbuatannya manusia. Kamu jadi anak soleh atau anak mursal, itu kuncinya ada di qalb, bukan di akal. Karena kalau akal, mursal pun bisa dicarikan dalilnya. Tapi kalau nurani nggak bisa. Makanya Nabi bilang, kalau ada urusan senjelimut apapun, tanyakan hatimu. Maksudnya tanyakan nuranimu kalau masih hidup dan terang. Kalau gelap ya bodoh wae, kamu tanya juga jawabannya gelap. Itu qalb. Makanya ala inna fil jasadi mudghotun idza soluhal jasadu kulluh, dan seterusnya. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik mesti anak ini semuanya. Itu qalb. Makanya kita selalu disuruh berdoa yang muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Qalb itu artinya balik memang, karena dia sering ganti-ganti. Itu qalb. Di luar qalb ada nafs. Kalau nafas itu kalau bahasa Indonesia ini ya gampang-gampangannya nafsu, hasrat. Nafas penting karena kalau nggak ada nafas kamu tidak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas, kita akan pasif. Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani. Kalau enggak dia jadi liar dan enggak akan jadi mutmainnah. Yang bisa bikin dia mutmainnah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal. Makanya nafasmu harus jadi mutmainnah. Kalau belum mutmainnah kamu enggak akan bisa ketemu Allah. Enggak bisa irji'i ila rabbiki. Itu nafas. Jadi hasrat, ya nafsu kalau kamu menerjemahkannya. Ya meskipun nafsu bukan sekedar nafsu itu, tapi nafsu makan, nafsu maju, nafsu berkembang, itu semua nafsu. Kalau nggak dikendalikan jelek. Harus dituruti tapi tidak liar. Makan itu ya tapi tidak dibiarkan, harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya. Dikendalikan oleh akal, misalnya jangan makan banyak-banyak, kalau kebanyakan kamu malah bunuh diri. Akal yang mengendalikan, meskipun itu enak. Atau nuraninya, mbok jangan makan banyak-banyak, temenmu belum makan sejak pagi, itu nurani. Kalau dibiarkan liar, nafsu itu bahaya. Bahwa kamu suka dengan lawan jenis, iya, tapi jangan liar. Kalau liar akan makan dirimu sendiri, tidak akan mutmainnah. Kalau nggak percaya, cobaan sendiri. Pacarannya liar, sakarepmu, sak senengmu, pasti kamu sendiri nggak tenang. Kenapa nuranimu nggak rela? Akalmu juga
diam-diam bilang tidak boleh kayak gitu itu. Jadi jangan cari penyakit. Kalau nggak percaya coba aja. Jangan dicoba. Percayalah, ini levelnya iktikad sudah, hampir ilm. Bukan waham lagi. Jadi nafas, kendalikan itu. Oke. Tahafut tak singgung sedikit. Mungkin besok di Ibnu Rus saya agak panjang ngomong ini. Kalau di Ghazali nggak enak karena jawaban dialognya itu ada di Ibnu Rus. Kalau di Ghazali jenis filosof ada 3. Ada filosof materialis, ada filosof naturalis, ada filosof ketuhanan. Filosof materialis ini filosof yang tidak percaya Tuhan, karena yang hanya dipercaya materi. Alam ini sangat tidak ada penciptanya, hanya dia saling mempengaruhi, kemudian muncul macam-macam seperti ini. Itu materialis. Sampai modern, postmodern masih hidup kelompok yang disebut dahriyun, materialis. Di atas materialis ada namanya tabiiyun, naturalis. Orang naturalis ini lebih tinggi daripada materialis karena dia ketemu Tuhan. Cuma dia belum ketemu Allah, belum ketemu Rasul, belum ketemu. Itu kelompok naturalis. Kayak misalnya filosof yang bilang alam ini pasti ada penciptanya, karena segala sesuatu ada sebabnya. Dari sebab puncaknya itu Allah. Oh, puncaknya itu Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Naturalis hanya sampai ini. Percaya bahwa ada Tuhan. Dan alam ini bukan Tuhan yang ngatur, dia ada hukumnya sendiri. Tuhan hanya penyebabnya aja. Tuhan kayak tukang bikin jam. Setelah alamnya jadi, Tuhan itu sekarang santai-santai. Alam sudah ada hukumnya sendiri. Ya mungkin Tuhan di kantornya sekarang nonton-nonton TV lah, nunggu kiamat. Nanti kalau kiamat tinggal menghisap kamu, kan gitu. Tuhan dibayangkan kayak tukang bikin jam. Kalau jam itu kan kalau sudah jadi, kan yang bikin jam peduli amat, dia sudah jalan dengan aturannya sendiri. Nah, filosof ini namanya filosof naturalis, tabiiyun. Dan ada yang ketiga, ilahiyun. Nah, ini kelompok metafisik. Kalau di Ghazali ya Sokrates, Plato, Aristoteles itu sebenarnya masuk ilahiyun. Filosof yang percaya Tuhan dengan segala sistemnya. Dan dua orang ini nanti yang diwarisi oleh Ibnu Sina dan Farabi, dan nanti dikritik beberapa di antaranya oleh Ghazali di Tahafutul Falasifah. Bagi Ghazali, pikirannya filosof itu ada 3. Yang pertama biasa, boleh. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga kafir. Tuh, kenapa kok Ghazali bilang gini? Ya karena dia pingin, targetnya dia tidak sekedar bebas mikir, tapi mikir yang sesuai dengan agama. Sehingga dalam cermatannya Ghazali ada beberapa pikirannya para filosof yang nabrak akidah. Kalau di Ghazali yang kufur 3. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku Tahafutul Falasifah, saya tidak tahu ya, yang saya ngerti yang ada terjemahannya tahafut. Kalau Tahafutul Falasifah nggak terlalu tebal. Tahafutul Falasifah itu isinya 20 problem filsafat yang digugat oleh Ghazali. Yang itu kebanyakan pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Dari 20 itu, yang 3 bagi Ghazali bikin orang kafir. 20 itu sekitar 100 sekian halaman, seperempatnya hanya dipakai untuk bahas isu kodimnya alam. Kalau nanti teman-teman baca Tahafut Falasifah, jadi tentang kodimnya alam itu panjang sekali. Nanti sisanya yang 19 itu pendek-pendek, paling sehalaman 2 halaman itu aja. Itu Tahafut Falasifah. Nanti kalau sudah sampai di Ibnu Rus, kita akan lihat lebih detail apa itu. Sebenarnya yang dikritik oleh Ghazali hanya 3 ini, yang dianggapnya agak membawa orang pada kekufuran. Yang pertama kodimnya alam. Kalau kemarin kan para filosof agak berat kalau alam ini diciptakan dari nggak ada apa-apa. Harus ada materinya, meskipun materi itu hanya potensi.
Nah kalau Ghazali nggak boleh ada sesuatu pun harus segala sesuatu pendahulunya Allah, nggak boleh ada yang sejajar dari segi waktu dengan Allah. Maka bahannya alam itu qadim kalau di para filosof, dan itu yang bagi Ghazali tidak bisa. Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti dia kufur, karena ada dua qadim. Satu-satunya yang boleh qadim hanya Allah, dan itu panjang dia ngomong itu qadimnya alam, meskipun nanti dibantah oleh Ibn Rus. Makanya saya nggak bahas sekarang, sekalian aja besok kita lihat bantahannya Ibn Rus seperti apa. Ada titik-titik yang Ghazali salah paham dengan Ibn Sina, termasuk tentang yang kedua, bahwa Tuhan itu nggak ngerti yang detail kecil-kecil. Tuhan ngertinya global aja. Tuhan ngertinya bahwa kamu besok masuk neraka, kamu ini orang pinter, kamu yang detail-detail bahwa hari ini jam 9:40 aku garuk-garuk gini, itu nggak ada dalam perbendaharaan ilmunya Tuhan yang detail-detail gini. Tapi hari yang besar-besar, umum-umum, bahwa kapan aku nanti akan jadi orang pinter, orang baik, orang masuk surga, itu Allah ngerti yang besar-besar. Tapi yang detail kecil-kecil nggak ngerti. Nah, itu beberapa filosof peripatetik seperti Farabi, Ibn Sina mengindikasikan ke sana dan dibantah oleh Ghazali. Nggak bisa dong kalau kayak gitu, bisa kufur loh. Terus kebangkitan jasmani tidak ada. Kayak kemarin di Ibn Sina bahwa jasad itu ya sudah mengurai, sudah rusak, nggak bangkit lagi. Yang bangkit itu jiwanya. Toh siksaan dan balasan itu kan yang merasakan enak dan tidak enak itu jiwa, bukan fisik. Nah terus kalau Ghazali ndak bisa, karena ayatnya tegas bahwa fisik juga dibangkitkan, bukan diciptakan ulang, dibangkitkan. Ya fisikmu itu besok yang akan dihisab oleh Allah. Dan ini urusannya akidah. Kalau di Ghazali ya mungkin rasional, tapi karena tabrakan sama akidah ya dia bikin kufur. Tidak boleh, harus ada batasnya berfilsafat. Nah itu tahawutul falasifah. Terus yang dahsyat dari Ghazali yang banyak dibahas orang adalah kausalitas. Ghazali seperti David Hume, dia anti kausalitas. Cuma beda dengan David Hume, kalau di Ghazali anti kausalitas itu karena masih ada Tuhan. Kalau di David Hume misalnya, kalau air dipanaskan maka dia akan mendidih. Itu David Hume bukan kok api atau panas bikin air mendidih, tapi peristiwa panasnya api dan air mendidih itu berjalan beriringan, tapi bukan sebab akibat. Kalau di Ghazali masalahnya bukan itu. Ketika orang percaya total dengan sebab akibat, maka seolah-olah Allah itu tidak ada. Seolah-olah hidup ini hanya hubungan antara makhluk dengan makhluk, benda dengan benda saling mempengaruhi. Kan kemarin di Ibn Sina itu ada rentetan. Ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Sebab puncaknya cuma Allah. Itu berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama. Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab-sebab selanjutnya. Dan Ghazali nggak percaya kayak gitu. Itu namanya kita mem-PHK Tuhan. Tuhan jadi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dia bikin pertama dok, urusan selanjutnya biar diurusi makhluk. Nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Tuhan selalu intervensi kok, jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam iya, tapi dia tidak pasti. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ini sebenarnya bau asy'arinya sangat kental. Jadi tidak bisa kita bilang api itu membakar, obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan. Tidak. Bahwa kamu makan roti ya kewajibanmu. Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya, tapi Allah. Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya, tapi Allah. Kamu loncat dari lantai 30, itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya, tapi Allah. Nah itu anti kausalitasnya Ghazali. Ya tidak salah, cuma angle-nya aja agak beda. Kita kan ya ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya
melihat dirimu di kaca, waduh aku kok jelek banget ya wajahku, ini aduh apa ya laku, atau jangan khawatir. Secara sunatullah mungkin gak laku, tapi ada Allah. Kan gitu mikirnya, jangan khawatir. Allah bisa anytime intervensi, jangan khawatir. Aku wah iki lulusku suwi iki mesti IP ku masih segini, masih banyak yang belum lulus masih. Ayo DO mesti aku ini. Jangan khawatir. Kalau Allah intervensi, mbok seperti apapun masih bisa lulus, jangan khawatir. Meskipun sudah nggarap skripsi tesis bertahun-tahun ora sida-sida ya wis, aja khawatir, lulus. Kalau Allah intervensi lo ya. Itu katanya Ghazali, maka saya tidak percaya sebab akibat itu. Orang dipenggal kepalanya sekalipun, kalau Allah tidak mengizinkan dia mati, tidak mati. Itu Ghazali. Kamu loncat dari lantai 30 kayak tadi sekalipun, ya kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati, tidak mati. Mungkin pas kamu loncat kamu tiba-tiba kecantol di cuma lantai 29 jadi nggak nyampe bawah, bisa aja. Atau pas nyampe bawah kok bareng ada truk yang bawa kasur banyak, karena mau jualan kasur kan pas. Wah, bisa jadi begitu. Nah itu, maka dia anti kausalitas. Tidak ada sebab akibat yang pasti itu. Karena Allah anytime. Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat, berarti kita sedang menganggurkan Tuhan. Tuhan gak ngapa-ngapain dong. Lah apa gunanya jadi Tuhan, mungkin gitu. Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa, apa gunanya kamu minta-minta. Gunanya doa kan itu, kamu minta Allah intervensi. Kalau sudah mentok kan kamu terus doa, kan itu kan kamu minta Allah, ayo Tuhan, secara rasional nggak bisa memang aku mbok dibantu, kan gitu. Itu kan logikanya doa. Maka Ghazali tidak percaya ada kausalitas. Yang paling terkenal dari Ghazali juga akhlak. Panjang, mungkin kapan-kapan kita belajar filsafat moral secara khusus. Yang jelas, kalau di Ghazali, akhlak itu satu akar kata dari kata kholako. Kholak termasuk juga khuluk. Kalau kholak itu penciptaan fisik, kalau khuluk, akhlak itu batinnya. Jadi manusia itu dari sisi akhlak cuma dua dimensi, ada kholak, ada khuluk. Kalau kholak ini sifatnya eksternal dan ijbari, deterministik, paksaan. Kalau khuluk itu ikhtiari. Kalau kholak itu kulitmu hitam, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu kholak, ijbari, terpaksa, kamu tidak bisa nolak. Kamu nggak bisa komplain, loh aku kok rambut keriting, tak kembaliin ya Allah, gantiin yang lurus, nggak iso. Itu ijbari, paksaan, deterministik. Beda sama khuluk, beda sama akhlak. Kalau akhlak itu ikhtiari. Kamu silahkan milih, ini ada baik, ada buruk. Ini ada sopan, ada kurang ajar. Ini ada lurus, ada bengkok, silahkan kamu pilih. Itu khuluk. Jadi sifatnya ikhtiari. Dan orang Islam ditarget untuk husnul khuluk, dan tidak ditarget untuk husnul kholak. Meskipun kamu jelek tidak apa-apa, yang penting khuluknya harus bagus. Itu targetnya seorang muslim. Jadi kamu jangan minder kalau kamu jelek. Besok kamu nggak ditanyain malaikat. Tapi kalau khulukmu yang jelek, kamu bisa dipentungi sama malaikat. Malaikat nggak akan, kamu kok nggak pernah mandi, baumu nggak enak, sudah hitam keriting, nggak mandi lagi. Nggak, malaikat nggak tanya itu. Malaikat yang ditanyain khulukmu. Dan itu misi besarnya Rasulullah kan itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bikin ganteng akhlakmu, bukan bikin ganteng fisikmu. Jadikan dalil ini untuk kalau ada orang ngomong kamu jelek. Jadi tenang aja, kita nggak disuruh jadi cakep kok hidup di dunia ini. Yang penting akhlaknya baik, kan gitu. Kalau kamu nembak cewek juga gitu, biar kamu tidak minder, jangan lihat fisikku loh ya, gitu loh. Kan biasanya dalilmu itu, tahu kamu, jangan lihat fisik, lihatlah dalamnya. Malah gila kamu nonton jerone. Oke. Apa sih husnul khuluq itu? Nanti kalau Ghazali ngambil beberapa tokoh yang ini sifatnya gradasi, dari
Level paling dasar sampai level paling tinggi. Ada 5 level. Husnul khuluq itu level paling rendah adalah, ini parameternya loh ya, ukurannya. Kalau kamu ingin ngerti orang ini sampai di mana levelnya. Ciri paling gampang, orang levelnya paling rendah itu wajahnya ramah dan selalu senyum. Itu level paling rendah. Kalau ada orang merengut, metutut, nyebeli wajahnya, itu berarti di level pertama dia sudah gagal. Itu sebenarnya ngambil dari Hasan Basri. Orangnya murah senyum, nggak senyum aja rasanya kayak senyum. Cirinya Nabi kan gitu. Nabi itu kan punya karakter namanya Bassam. Bassam itu selalu senyum. Selalu senyum bukan berarti Nabi mewek terus loh ya senyum. Tapi kesannya itu kayak orang senyum terus. Itu namanya Bassam. Itu yang membedakan Nabi dengan semua orang kafir Quraisy. Kalau bajunya sama, posturnya sama, jenggotnya sama dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, tapi yang membedakan auranya, dia rasanya selalu senyum. Dan itu cirinya. Jadi parameter paling gampang dan paling elementer kamu pengen orang ini akhlaknya baik nggak sih? Coba dilihat. Wajahnya menyebalkan nggak? Murah senyum nggak? Enak diajak ngomong nggak? Kan itu cirinya. Ramah nggak orangnya? Kalau sudah metutut diajak ngomong, diajak guyon raiso belas, itu biasanya ya agak susah akhlaknya jadi baik. Paling manggeli, ya kan? Diajak ngomong baik-baik jawabannya, dari mana mas? Dari tadi. Ayo nyebeli itu. Mungkin tanya baik-baik kok. Mau kemana mas? Mau ke depan. Wah, nyebeli itu. Kok jalan mas? Sepedanya mana? Emangnya suruh ngerangkak? Nggak enak itu. Nggak usah diajak ngomong. Seperti manggil kalau kamu ngomong sama dia. Level paling dasar aja gagal. Di atasnya itu ada Al-Wasiti. Ini sudah agak ke dalam. Dia selalu menggembirakan orang lain. Dalam kondisi dia susah pun dia bisa menggembirakan orang. Itu kemungkinan husnul khuluq orangnya. Gak bikin repot orang, gak bikin susah orang. Kalau ada dia orang jadi ceria, jadi seneng. Nah itu parameter dari Al-Wasiti. Selalu menggembirakan orang. Ada level yang lebih tinggi, lebih dalam lagi dari Abu Usman. Husnul khuluq itu cirinya orangnya tidak pernah mengeluh. Ridho, ikhlas dengan apapun keputusannya Allah. Tidak pernah ngerundel, tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Ikhlas orangnya. Oh iya. Jadi nggak pernah. Kamu pakai sandal keluar dari kelas. Oh iya pak, terima kasih, keluar santai aja, nggak pernah. Pak pakai sandal aja kan nggak apa-apa, nggak bisa. Dia nggak pernah. Kan hari ini hampir semua orang di Indonesia mengeluh, menuntut. Wah itu berarti akhlaknya masih jauh. Ya kan, marah-marah, mengeluh, menuntut, nggak terima, ingin menuntut haknya, keinginannya, ya berarti belum. Yang keempat adalah daya menahan dirinya kuat, bersikap sayang pada orang lain, menyebarkan kasih sayang, gampang memaafkan. Kalau ada orang salah, ya sudah, kamu saya maafkan, tak doain semoga masuk surga. Syukur-syukur masuk surganya sekarang. Ya itu berarti dikundungake mati nek ngono kuwi. Oke, jadi sanggup menahan diri, tidak gampang marah. Itu al-surtan. Dan yang terakhir, cirinya orang husnul khuluq, puncaknya orang husnul khuluq adalah orang yang tidak ingin apa-apa. Satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. IP-nya tinggi, ya tidak apa-apa. IP tinggi bukan tujuan akhir. Punya pacar cakep bukan tujuan akhir. Apa-apa enggak. Tujuannya, cita-citanya cuma satu, hanya Allah. Itu berarti sudah puncak dari husnul khuluq. Oke, terakhir. Ini tadi apa yang kelewatan? Kebahagiaan. Tadi hubungannya sama dimensi tadi loh. Apa sih kebahagiaan bagimu? Itu menentukan siapa kamu. Kalau kamu yang membuat kamu bahagia, kalau makan enak, tidur nyenyak, hasratmu terpenuhi semua. Ini sebenarnya tak kutip terjemahan langsung dari Ghazali.
maka sebenarnya kamu adalah binatang. Binatang itu bahagianya memang dari makan enak, tidur nyenyak. Apalagi kalau bahagiamu, kamu seneng kalau menyengsarakan orang, berarti kamu nggak cuma binatang, tapi binatang buas. Kalau kamu bahagia dengan parameter itu, berarti level hidupmu masih level binatang. Ada juga level setan. Kebahagiaan level setan itu kamu seneng luar biasa kalau kamu sukses ngapusi orang, sukses memanipulasi orang, sukses mendominasi orang, sukses. Ayo, berarti kamu golongannya setan. Seneng aku sudah sukses bikin dia ketipu. Itu setan itu sudah. Lihat temennya sengsara seneng luar biasa, itu berarti kamu sedang berpola setan. Dan kebahagiaan level selanjutnya adalah kebahagiaan level malaikat. Kebahagiaan level malaikat itu, ya kalau yang kita anggap indah dan menyenangkan adalah semua yang berhubungan dan diridhoi oleh Tuhan. Itu level malaikat. Tidak apa-apalah aku disia-sia, yang penting Allah ridho padaku. Itu level malaikat. Tidak dikasih teh juga tidak apa-apa, tidak dikasih bayaran juga tidak apa-apa, ikhlas, yang penting Allah ridho padaku. Itu malaikat, level yang tinggi. Atau model setan, kalau model setan itu manipulasi. Wah, ini jamaah tak apusi, padahal Ghazali nggak gini loh, itu aku cuma bohong, ternyata ya manut, seneng aku bisa ngapusi. Nah, itu setan. Hanya untuk bikin temenmu sengsara dan kamu seneng dengan itu. Syukur enggak kamu. Nah, itu kebahagiaan level setan. Orang susah kok kamu malah bersyukur. Atau level binatang. Level binatang itu bahagia kalau kamu bisa makan, bisa, pokoknya semua hasratmu terpenuhi. Itu binatang. Sebenarnya ada yang lebih rendah dari itu, seperti tak bilang tadi, kebahagiaan level tumbuhan. Kalau kamu bebas males, bebas nongkrong, yang penting mangan dan gemuk, nah itu kebahagiaan level tumbuhan. Level yang ketiga. Oke, terakhir ini sebenarnya tadi nggak sengaja tak ambil dari Ihya, itu ada hadis yang bagus yang sering jadi penyakitnya para penuntut ilmu hari ini, pembelajar. Itu penyakit kita, hati-hati. Man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkholahun nar. Barang siapa yang cari ilmu hanya untuk menang debat, melawan orang-orang pinter, hanya ingin dianggap pinter, ingin dianggap pinter ngomong, pinter debat, pinter diskusi, atau yumaria bihi sufaha, untuk meninggikan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Aku ngerti filsafat sekarang. Sekarang ngerti apa kamu? Aku lebih ngerti daripada kamu sekarang. Aku rajin ngaji. Filsafat aku ngerti. Saiki kejawen aku ngerti. Islam Jawa ngerti aku. Tiap hari ngaji aku. Yumaria bi sufaha. Kamu meninggikan dirimu di hadapan orang. Atau waya serifa bi wujuhan nas ilai, memalingkan wajahnya orang padamu. Pingin terkenal, pingin masyhur dengan ilmumu. Aku pinter, kalau sudah pinter aku diundang orang kemana-mana, bisa tampil, bisa ngisi seminar, bisa ngisi diskusi, bisa pengen jadi populer, pengen jadi terkenal. Maka kalau kamu 3 tujuan itu adkholahun nar, ujungnya kamu hanya ketemu sengsara. Maka hati-hati dengan niat. Saya itu belajar filsafat hanya pengen ngerti filsafat terus bisa debat sama orang filsafat yang sering-sering sombong itu loh Pak. Itu berarti liyujadila bil ulama. Kamu hanya ingin debat, ingin merasa bisa menandingi orang lain yang lebih pintar, atau bisa sombong di hadapan orang-orang bodoh, atau ingin populer. Hati-hati. Saya ingin ngerti teorinya Pak, nanti tak tulis di Facebook biar banyak yang muji aku. Nah itu wayah serifa bihi wujuhan nas ilaihi.
Hati-hati, hanya ingin dapat pujian. Tiga-tiganya ujungnya neraka. Jadi sekarang banyak kajian-kajian, banyak ngaji, ya niatnya ayo dilurusin. Jadi ya tetap lillahi ta'ala puncaknya. Yang imbasnya adalah kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Itu aja. Nggak usah mikir yang selain itu. Yang selain itu pasti ngikut. Jangan dimasukkan dalam prioritas niatmu. Kalau kamu pinter luar biasa, nanti diundang orang kemana-mana, yo otomatis kamu masyhur, kamu terkenal. Tapi itu bukan tujuan. Otomatis kamu level pengetahuannya lebih tinggi dari orang-orang bodoh. Tapi jangan jadi niat. Otomatis kamu sekarang bisa diskusi sama orang-orang pinter, bisa debat mereka, bisa ngalahin mereka. Tapi itu bukan tujuan. Kalau itu jadi tujuanmu, maka adkhalahun nar. Nah, itu wasiatnya Ghazali sebenarnya dari Ihya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar filsafat pendidikannya Ghazali. Seperti apa murid yang baik, seperti apa guru yang baik. Itu luar biasa. Kalau zaman dulu saya kecil di kampung, ngajinya Ayyuhal Walad, Ghazali juga. Anak-anak hari ini saya tidak tahu di TPA itu yang diajarin apa. Sejak kecil sudah dipressure harus bisa ngaji, pinter ngaji, apalah-apalah, kayak kategorinya kognitif semua. Harus agak ada diversifikasi, karena moralitas itu dibangunnya sejak kecil. Oke, saya kira itu ya. Ada yang mau nanggapi Ghazali? Minggu depan kita pindah ke barat, ketika Islam jaya lagi di Andalusia dengan 3 filosof. Paling enggak kita ketemu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, dan puncaknya adalah Ibnu Rus. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.